Halo. Halo. Ada Om Rahman Budi. Halo, sore Om Arya. Halo. Halo Om. Suara jelas Om? Ya Om, Arya Om. Salam kenal Om. Dari mana nih Om? Saya CRC Jabodetabek. Saya megang Jabodetabek. Masih timnya CRC? Ya, masih CRC timnya Pak Ari ini. Oke, siap Om Budi. Om Rahman apa Om Budi nih? Apa aja Om Rahman bisa, Om Budi bisa. Lagi di rumah nih Om. Sebentar Om. Oke, sebentar. Ini suara feedback soalnya, tunggu. Halo. Ya Om. Jumlah host udah berapa banyak Om di Cilegon? Cek 1 2 3 cek. Halo, kurang jelas. Cek 1 2 3 cek. Tes. Cek 1 2 3 cek.
Halo. Halo Om Arya. Suara Halo. jelas kok Om. Suara jelas Om. Tes. Halo, selamat sore. Sore, Om Ari. Om Arya, gimana kabarnya? Baik, baik Om. Lagi Ya. kita nunggu teman-teman masuk ya Om ya. Boleh. Ini juga, kita sambil nyantai ya. Siap. Oke. Biasa Om, jam karet ini Indonesia ini. Iya, nggak apa-apa. Jamnya ngabuburit ya Om Arya ya. Iya, jam ngabuburit ini. Udah di sounding malah jauh-jauh hari. Tadi juga udah diingetin lagi. Ada Om Nas baru gabung. Om Nas, sehat Om Nas? Om Nas? Audionya belum nyambung kayaknya. Ini saya lagi di atap nih, Om Arya. Di Lagi di atas nih. rooftop. Iya, di rooftop tuh. Pemandangan di area atas. Mana daerah mana ini Om? Ini di daerah Padalarang di rumah. Padalarang. Jadi iya. Kota Baru. Kota Baru benar. Waduh, asik. Bener daerah Jadi sana. posisi lagi di atas ini. Waduh, bener. Biar Lagi dapat sinyal. nyantai. Awas hujan. Enggak, ini posisinya kalau ini kan kita pakai apa? Kayak rooftop begitu. Tuh. Jadi posisinya memang buat nyantai tuh. Tuh ada rumput sintetisnya. Iya, jadi memang buat nyantai gitu. Benar. Awas kelupaan ngopi lagi nanti santai-santai. Iya. Sebentar, Om.
Adi saya sih ada 9 yang udah line up, ada belum termasuk Tucap juga itu. Mungkin ada 11 orang lah nanti yang join. Iya. Ada Om Ivan Lim. Ivan Lim siapa dia? Oh, dari kita, Om. Oh, Om Ivan. Oh, Ya, dari CRC. oke, siap. CRC ini produk baru atau lama ya Om ya, brand ini Om? Kalau brand ini, kalau kita bicara brand, sebenarnya brand kita sudah lama, Om. Cuman memang kita itu terkenalnya adalah di industri di awal-awal. Oke. Belum Gitu. masuk ke otomotif ya? Betul sekali gitu. Jadi kalau misalkan Om coba lihat-lihat sendiri atau cari tahu sendiri, biasanya nanti Om lihat di situ ada banyak merek yang diakuisisi oleh CRC. Contohnya? Gitu. Contohnya ada produk-produk Kitten gitu. Nah, itu produk yang salah satunya diakuisisi gitu. Terus yang terbaru adalah Evaras lah ya, kalau nggak salah ya, gitu ya produknya. Ada banyak kok yang produk yang diakuisisi. Termasuk salah satunya adalah KNW yang nanti mungkin kita bahas bareng om-om yang lain nih gitu. Oke. Seru sih Om, apalagi kalau misalnya kita DIY ya, kalau hobi ya. Kalau hobi, waduh, enak banget tuh kalau kita sudah DIY. Gitu. Ini kebetulan nanti juga ada Om Budi mungkin dari SM Motor, dia penggiat bengkel juga nantinya. Jadi, good. Ya, betul. Kita saling berbagi lah ya. Nah, betul. Siapa tahu mungkin produknya juga bisa dipakai di bengkelnya. Terus juga ada SM ya, Om Budi ya namanya ya? Om Budi ya, nanti mungkin bisa join. Dia tadi konfirmasi sih lagi di jalan. Moga-moga bisa join dia. Oke. Yeah. Om Nas. Yuk. Nah, ini Om Nas ini. Om Nas juga di member Hovos. Dia penggiat detailing Om. Detailing mobil, interior, eksterior, mungkin. Wah. Berarti kalau produk CRC mungkin yang nyambung bisa jadi tuh. Oh, berarti kalau detailing kayaknya bukan hanya ke Honda ya Om, bukan hanya milik pribadi ya berarti ya, ke all type ya. Bebas dia Om, sampai moge aja ya? di detailing Om. Wah luar biasa nih Om Nas satu. Ini yang labelnya Farli tuh Om, itu anaknya namanya itu Om Nasrudin. Oh oke siap. Ya di Hovos terkenal detailing ya, pokoknya kalau mau kinclong ke dia gitu. Wah luar biasa. Ada ngelih, ini siapa ngelih ya? Oh banyak yang mulai masuk ini. Iya. Om Iman. Ya hadir, Bah. Nah, Om Iman ini member Hovos Raya juga Om Ari. Iya. Ini yang ngelih siapa yang ngelih ini? Ngelih malah lapar ya. Om Nas detailingnya gimana nih Om? Eksterior interior berarti ya? Belum ada suaranya Om Nas. Belum ada suaranya. Aing suaranya ke mana? Nah, udah ada suaranya. Tos Pak, tos lebet Pak. Tos lebet Om. Coba tes. Mamang Roti. Om Nas, cager. Mamang Roti, sehat? Ada Om Asmara. Assalamualaikum. Member Seraya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Om Nas, tadi itu ditanya sama si Om Ari, detailingnya interior eksterior juga enggak katanya? Iya Om, eksterior, interior juga detailingnya Om. Wah, Semuanya. luar biasa. Ruang Sampai mesin, bay engine juga, engine bay juga tuh. engine juga Om. Ke engine juga nih. Ya Luar Om, betul, Om. biasa nih. Jadi di sore ini kita berbagi ilmu ya Om ya. Kalau Iya, ada yang Om. kurang ditambahin, monggo. Karena ini kan secara pengalaman dan secara penggunaan sebenarnya ya Om ya. Ya, Om As, Ya, Om. Om. tajilna naon tajil? Tajilna jojorong. Jojorong kene Om Iman, aya kene tuh. Nah, kita yuk kolok Ya kasem. ngelih, saya ngelih, ya ngelih. Nggak tahu itu siapa itu ngelih itu. Kamu nggak pakai itu. Alah, Bro. Oh, tua, pantesan ngelih bae. Oke, ada Om Rudi. Ngelih Om bae. Rudi. Jawabannya Sehat bagus, Om dapat Rudi. itu. Nah, rame nih Om, ada Om Rudi. nih. Ada TB Iman. Om TB Iman, Masya Allah. Masya Allah. Om Rud, Ya, Om. gimana nih di rumah atau di mana? Saya lagi di posko. Posko itu kapal selam. Pos 2 berarti ya. Pos 2. Om Herman, mana Om Herman? Om Herman, ada Om Herman tuh tadi baru masuk tuh. Oke, tambah ramai nih kayaknya nih. Mau ngeta pakai kemeja? Hah? Lain, pakai jersey. Pakai kemeja, euy. Wah, luar biasa Om. Kudu lah. Hampir aku pakai kaos. Geus naik heula ka luhur mong, naik heula ka luhur. Kemana? Ka luhur atuh. Om Iman ganteng amat. Kok pakai bajunya baju, waduh, ini kayak baju kebesaran. Lagi ini biar apa? Sekalian mau nyeles. Oh, tuh, sama dengan saya nih, kebesaran saya tuh bajunya itu. Mana? Warna tembok nih. Ya, itu betul. Mana Opa? Saya di hatimu, Om. Iya. Tahta, harta, wanita. Sama apa itu? Sama Mari, baksos. mari. Ini gimana nih topiknya? Saya pengen Bentar. mobil ya jalannya kenceng gitu. Ya seperti helikopter gimana ya? Jalannya kenceng gimana, Opa? Ya, tetap, nanti mungkin kali ini kita bahas seputaran mesin Matic, perbedaannya antara CVT dengan AT gitu. Jadi nanti Om Ari narasumbernya yang akan coba sharing lah. Nah, moga-moga nanti di topik-topik lain juga kita bisa sharing lagi. Nanti tergantung Om Ari mau menyediakan waktunya atau enggak, karena Om Ari juga masih banyak sibuk kayaknya. Tadi udah taruh sini. Ya, sangat terbuka sih Om. Jadi nanti ada beberapa hal mungkin yang kita bahas. Mungkin di hari ini momennya kita mungkin mengenai perbedaan mesin transmisi dulu Om ya. Terutama Matic ini kan ada beberapa macam. Nanti kalau kita sudah ngumpul, kita membicarakan fokus dulu mungkin ke mengenai mesin transmisi ini. Nanti ke depannya kalau ada permintaan dari Om-Om nih mengenai masalah tadi tuh kayak Om Rudi ya. Om Rudi bilang, gimana nih biar saya kencang, apakah ditarik tali atau gimana ya Om? Nah mungkin itu bisa kita bahas next step. Jadi mungkin kita lebih fokus lagi masing-masing. Jadi kelihatan arahannya mau kemana ya, bukan begitu ya Om Arya? Betul ya? Betul. Banyak sih sebenarnya yang minta dikupas, apalagi di Frit Om, sedikit
ini kan di Freed ini sebenarnya mobil yang udah discontinue dari Honda-nya. Jadi perlu banyak-banyak dapat sharing nih tentang Freed-nya sendiri. Iya, Gitu. betul. Sama sih kalau nggak salah yang fase 2 ya. Fase 2 tuh nggak muncul di Indonesia ya. Dia hanya Ya, betul Om. Yang hybridnya yang 2017 atau 2018 dia pasarnya cuma di Jepang sama Thailand aja. Nggak masuk Oh iya, Indonesia. betul di Thailand kalau nggak salah. Di Indonesia enggak gitu. Iya. Oke. Itu ya. Mau lanjut aja atau gimana? Udah jam 14. Om Rudi? Lanjut aja Om, lanjut. Oke, sebentar dulu. Kita tunggu 3 menit lagi deh. 3 menit lagi. Ini nunggu Tucap nih. Tucap belum masuk ini. Monggo Om, sambil ngabuburit kita. Ya. Yum. Adzan maghrib di situ jam berapa Om Rudi? Sebentar lagi ada di tempat saya, 3 menit lagi Om. Hai. Cantik. Cantik. Oke, ada Om Dimas Putra. Om Dimas itu tim dari CRC juga Om. CRC. Oke, Ya. oh, rame nih. Ada banyak nih tim CRC nih. Amaria pagi tajilnya jam berapa ini? Bagi tajil online, bawa bekal sendiri tajilnya. Waduh. Saya nggak bawa nih, nungguin dari Om Arya nih. Ranginang. Rangining Dapros, RRD. Minum guys, udah siap guys minum. Ranginannya preman pensiun baru dibuka itu, baru mulai. Iya, Mantap Om itu. Kita juga preman pensiun ya. Mengikuti Om, mengikuti. Tucap kemana belum muncul Om Arya ini Om Tucap. belum. Ditunggu. Coba di. Tunggu sebentar. Ucapnya lagi beli kolak Om. Iya kayaknya Iya. lagi bantuin istrinya bikin tajil. Iya, motongin pisang. Iya, motongin pisang kayaknya. Om Rud, Ya Om, masuk Om. tugas jam berapa nanti malam? Hari ini? Hai. Bulan puasa mah setan-setan pada dirantai, jadi saya nggak bertugas Om. Bisa aja. Atau kalau di klub yang lain, di sini banyak mah. Ada salam dari Pak Udi, Om Rudi. Oh iya, jadi manajer HRD ya. GA. JA. Oh, jadi JA. Itu Pak Udi. Iya, salam lah. Sekarang jadi dosen sama saya nih. Ngajar bareng nih. Hebat. Ini kantor siapa namanya? Cibin. Oke, sambil jalan aja kali Om. Ya. Boleh Om, boleh, silakan. Silakan Om Ari, waktu dan tempatnya mungkin dari Om Ari aja dulu yang buka materinya. Silakan Om Ari. Oke, terima kasih Om Arya dan om-om lainnya nih yang saya sebutkan satu-satu nanti kepanjangan ya Om ya, kayak kereta api. Terima kasih di hari ini kita berjumpa, kita juga kenalan, kebetulan ada om-om dari CRC juga ikut masuk. Ini
kita coba sedikit sharing mengenai ilmu yang kita dapat. Nanti Om juga bisa diskusi dengan kita, apakah ini sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan, atau di lapangan ini berbeda. Nah, ini kan bisa menjadi bahan kita untuk saling memberi masukan, gitu Om. Itu. Jadi di momen ini CRC diwakili oleh saya sendiri dengan Ari. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan sedikit mengenai mesin atau perbedaan mesin transmisi yang ada di Indonesia saat ini. Karena kebanyakan kan kalau kita membeli mesin taunya Matic ya Om ya. Gitu. Nah, jadi di mesin Matic ini ternyata itu ada beberapa lagi. Ternyata ada mesin A, mesin B, mesin C, mesin D yang mungkin orang awam belum mengenal itu. Begitu. Jadi di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit mengenai perbedaan tersebut. Oke, kita boleh mulai Om atau gimana? Ya, dilanjut Om. Nanti mungkin Lanjut, sambil ya. jalan aja kalau misalnya ada pertanyaan silakan audionya di unmute untuk ini biar nanti saya yang coba moderatori gitu Om Arya. Oh, siap. Baik. Oke, ya Om, kita mulai. Kita menjelang berbuka sore yang indah ini kita coba sedikit menginformasikan mengenai perbedaan mesin transmisi Matic yang ada di pasaran. Jadi mungkin Om tahu sendiri dulu itu yang pertama kali mengenalkan mesin Matic itu adalah dari Cadillac ya Om ya. Di tahun sebelumnya itu di mesin manual itu diperkenalkan oleh Cadillac di tahun 1928. Nah, kemudian di tahun 1904 itu Stuart Evans ya di Boston di Amerika itu dia mengenalkan mesin transmisi Matic, namun dengan 2 percepatan. Kemudian berjalannya dengan waktu di tahun 34, kemudian di tahun 37 itu muncullah ya semi automatic yang nyampe ke 4 percepatan dengan nama dulu itu namanya itu automatic safety transmission ya. Kemudian berjalannya dengan waktu tahun 48 itu Oldsmobile itu muncul jenis yang full automatic-nya gitu. Sehingga di tahun 90-an akhir itu mulai tuh berkembangnya step makin berkembang. Oke. Dari situ kita lanjutkan. Jadi mobil Matic itu sebenarnya mulai dipilih sama konsumen itu ketika si konsumen memilih itu ternyata lebih praktis, lebih mudah dioperasikan, terutama pada keadaan lalu lintas yang padat gitu. Nah, hanya saja dan ternyata ya ada kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan konsumen mobil ini gitu. Bahkan di kalangan mekanik sendiri punten atau mungkin ya kebanyakan dari mereka belum bisa membedakan maksud mobil Matic yang disematkan ini apa gitu ya. Nah, di sore hari ini kita sedikit menjelaskan sebenarnya kalau kita lihat konsep dasarnya itu ada 2, yaitu mesin CVT dan mesin AT. Ternyata dari mesin AT sendiri atau manual sendiri kita lihat ada perbagian lagi, ada DCT ya, ada DCT, terus ada namanya AMT, terus kembali ke AT. Gitu. Jadi ada 4 percepatan sebenarnya yang kita tahu di Indonesia. Cuman standarnya adalah orang lebih mengenal pada 2 transmisi, yaitu transmisi CVT dan transmisi AT, betul sekali. Nah, untuk saat ini kita coba membahas mesin CVT dulu ya Om ya. Jadi kalau kita lihat CVT merupakan sistem transmisi yang menggunakan puli dan sabuk baja. Jadi ada 2 puli dan sabuk baja. Ceritanya dia hampir sama sebagai komponen utama penggerak transmisi, di mana yang pasti ini adalah keunggulannya dia ini adalah cara kerjanya dia lebih soft atau lebih halus, tidak menghentak. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh kan kayak mesin-mesin motor Matic kita itu, nah itu kan 2 puli ya, disambung dengan baja timing belt yang sifatnya kayak baja. Kalau ini belt kalau di mesin motor itu adalah karet, kalau di mesin mobil itu adalah baja. Ya, gitu. Biasanya ini cara kerjanya dia lebih halus atau lebih dikenal dengan nama seamless gear ya, seamless gear. Kemudian salah satu keunggulannya lagi adalah dia tidak membutuhkan RPM tinggi. Jadi torsinya besar, pemakaian normal, efisiensi dari BBM juga dia lebih bagus. Cuman hanya saja mesin CVT ini cenderung memang kurang responsif Om.
penggunaannya gitu. Karena apa? Berdasarkan prinsip kerjanya, transmisi CVT ini hampir sama dengan yang tadi saya bilang, ya, kayak Mio, Vario, Spin yang ada di motor-motor itu. Tapi komponennya ini lebih sederhana kalau yang di motor itu, ya. Penggunaan oli transmisi juga harus khusus kalau untuk CVT ini, tidak boleh sembarangan. Jadi harus oli rekomendasi APM yang dikhususkan untuk mobil-mobil CVT. Jadi kalau Om lihat di pasaran, pasti kalau Om mau ganti mesinnya, pasti orang ditanya, oli transmisinya apa? AT atau CVT? Karena ini dua hal yang berbeda. Gitu. Tapi kalau AT bisa menggunakan yang CVT, ya, bisa menggunakan yang AMT atau DCT atau ke AT. Gitu. Nah, contoh yang kita tahu mesin-mesin CVT yang ada di Indonesia itu kayak semacam Honda Jazz lama, ya itu, terus Honda City lama, Mobilio, Odyssey, kemudian Nissan Juke juga ya, terus apa lagi? X-Trail kalau nggak salah itu ya, Grand Livina, Nissan March, Suzuki, Corolla Altis, Alphard kalau nggak salah tuh. Itu tapi Alphard juga versi-versi tertentu Om yang menggunakan mesin-mesin CVT ini. Gitu. Nah, ini mesin kita berbicara mengenai mesin CVT. Jadi mesin CVT ini keunggulannya tadi hanya itu saja. Jadi dia memang secara bahan bakar dia lebih mudah, maksudnya lebih irit dalam penggunaannya, tidak membutuhkan RPM yang tinggi karena lumayan ya. Jadi tenaganya juga agak besar. Kemudian cara kerjanya dia halus atau kalau kita bicara itu adalah seamless gear yang kita ketahui. Oke. Nah, kita masuk ke mesin AT. Nah, mesin AT kalau kita berbicara adalah ini perbedaan yang dasar sebenarnya. Jadi kita akan berbicara mengenai mesin DCT dulu, Om. Jadi DCT itu adalah dual clutch transmisi. Gitu, ya. Gagasan ini sebenarnya keluar dari CEO-nya Palmer atau kalau dulu itu Aston Martin ya kalau nggak salah ya. Nah, ini menggunakan sistem dual coupling Om. Jadi biasanya kopling yang pertama itu adalah kopling ganjil. Misalkan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu sistem ganjil. Tapi kalau misalkan terus ada lagi kopling yang kedua, ini kan pakai dua kopling dia. Kopling yang kedua itu biasanya genap. Jadi kayak 2, 4, 6, 8 dan seterusnya begitu. Ya. Nah, kopling tersebut ini pun itu sebenarnya ada yang sifatnya kopling basah dan kopling kering. Jadi ataupun kudanya misalkan dia hanya terendam dengan semuanya oli dan itu di atasnya oli atau tidak terendam sama sekali. Nah, mobil dengan tipe transmisi ini itu biasanya lebih responsif. Ya, contohnya biasanya digunakan adalah untuk mobil-mobil sport. Gitu. Kalau di Indonesia sayangnya mobil-mobil DCT ini kurang bagus, Om. Kenapa? Karena banyak masalah. Seperti temperatur yang tinggi, ya, karena dia tidak cocok dengan iklim di Indonesia. Apalagi jika daerahnya itu kalau kita bilang kayak terjal begitu ya, terus tanjakan itu. Tapi kalau hanya macet-macet standar biasa sih ini masih oke lah ya gitu. Nah, biasanya produk-produk mobil-mobil yang menggunakan mesin DCT ini, dual clutch transmisi ini kayak Lamborghini, Huracan, terus Ferrari, McLaren, BMW, yang begitu-begitulah. Yang memang dia sport ya. Dia memang acuannya adalah ingin responsifnya lebih cepat sehingga akselerasinya lebih cepat. Gitu. Kalau kita berbicara mengenai masalah DCT. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi, kita sudah selesai DCT, kita masuk lagi adalah ke mesin yang sifatnya yang transmisinya bersifat AMT, bukan AT ya. Jadi AMT. Nah, AMT ini adalah automatic manual transmisi. Gitu. Ya, contoh contoh transmisi AMT yang ada di Indonesia itu kalau kita lihat adalah Suzuki Ignis ya. Nah, itu adalah salah satu AMT. Gitu ya. Kalau yang luarnya itu ada Aston Martin, ada Fiat 500. Nah, itu. Dan yang terbaru itu ada IMT ya. Kayak Wuling Cortez ya. Nah, itu dia punya sistem yang terbaru. Gitu, Wuling Cortez ini. Ya, dia. Sistem ini memiliki sebenarnya modulnya sebenarnya manual, sederhana ya. Tapi dengan bantuan ECU gearbox ya. Terus dikomputerisasi itu atau orang kenal dengan namanya biasanya orang kenal dengan namanya apa? Tricktonic yang begitu-begitu ya.
Itu pada mesin biasanya digunakan pada mesin-mesin kayak mau mesin-mesin rally gitu Om, atau yang mesin-mesin simple AMT ini ya. Jadi menggunakan gearbox manual tanpa peda kopling. Jadi sebenarnya ini adalah mesin manual yang dibantu dengan modul bantuan ECU gearbox ya, dibuat secara komputerisasi sehingga dia bisa bergerak secara otomatis tanpa pedal kopling gitu. Ya, jadi fungsi koplingnya itu diganti sama aktuator hidrolis gitu. Jadi dia yang bekerja menurut pemakaian kita. Jadi putaran mesin kita gimana nih, injakan kaki kita. Jadi perpindahan giginya akan secara otomatis dilakukan secara TCM atau Transmission Control Module. Jadi ceritanya demikian. Biasanya kenapa APM atau agen pemegang merek ini memproduksi mesin transmisi matic yang AMT ini ya. Yang pertama dia menekan harga jual Om, biar harga jualnya lebih murah gitu. Ya, makanya kelebihan dari AMT ini adalah harga jualnya lebih murah gitu. Dan mungkin ya secara perbaikan juga dia nggak terlalu ribet karena dia adalah mesin manual yang diotomatisasikan gitu. Cuman kekurangannya adalah biasanya mesin-mesin yang menggunakan transmisi AMT ini kekurangannya adalah di setiap pergantian giginya itu Om. Misalkan ganti nih kita tarikan kan kalau matic set, terus pas dia mau naik ke fase berikutnya itu ada jeda agak lemot, delay sedikit baru cetak baru masuk. Nah gitu. Ya, itu perbedaannya dengan mesin AMT. Cuman setahu saya yang saya baca juga dari beberapa sumber itu ternyata punyanya si Cortez atau Wuling Cortez ini dia ternyata menghilangkan hentakan tersebut gitu. Hentakan tersebut ya itu kita belum tahu bagaimana dia secara sistemnya untuk mencoba menghilangkan hentakan tersebut. Tapi pada dasarnya adalah kalau mesin-mesin AMT ini banyak masalah di delay sebenarnya ya untuk mesin AMT ini. Oke. Nah, kemudian kita setelah selesai ke AMT, kita masuk ke mesin AT. Ini mesin AT ini adalah salah satunya di mesinnya Om punya nih. Gitu. Di mesin mobil kita kebanyakan adalah mesin AT ya. Kalau CVT tadi kebanyakan saya bilang adalah kayak di city car dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau mesin AT ini salah satunya adalah di Honda Freed sendiri ya. Komponen utama dari mesin AT ini atau automatic transmission ini adalah torsi converternya Om. Ya, ada unit namanya gigi planet ya, unit gigi planet ini, terus hydraulic control unit. Jadi ada 3 itu. Jadi ada torsi converter, ada gigi planet atau planetary ya, kalau kita bilang, terus yang ketiga itu adalah hydraulic control unit. Gitu. Ya. Torsi converter ini fungsinya sebagai kopling otomatis. Digunakan untuk memperbesar momen ketika kita sedang berjalan atau melakukan akselerasi ya. Nah, untuk mesin AT ini olinya itu harus berbeda. Jadi olinya itu adalah oli yang ATF. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi ada 4, sebenarnya kan ada 2 ya, gitu. Ada 4. Oli ATF adalah bisa masuk ke DCT sendiri, tapi ATF-nya dari tulisan ATF DCT loh ya, gitu. Nggak boleh ATF yang biasa. Jadi ATF DCT tulisannya, gitu. Jadi ada 2 mesin oli transmisi CVT dan oli transmisi ATF. Nah, punya kita adalah mesin oli transmisi ATF, begitu. Ciri khas dari transmisi AT ini adalah hentakannya pada setiap perpindahan gigi itu pasti kagak terasa, ya. Cuman dalam batas kewajaran. Nanti pasti ada pertanyaan karena setahu saya setahu saya ada beberapa mobil-mobil automatic transmission yang hentakannya di luar kewajaran. Dan saya pastikan di komunitas Freed pasti ada yang demikian. Benar ya Om ya? Gitu. Ya. Nah, ini pada umumnya itu di mesin AT ini disematkan oleh pabrikan mobil yang mengeluarkan varian matic paling banyak. Itu paling banyak ya. Jadi kelebihan dari mesin transmisi ini adalah mesinnya bandel. Itu yang pertama. Makanya kalau Om punya mesin ini harusnya sih lebih oke ya, karena biaya maintenance-nya juga agak murah gitu ya. Dari mesinnya bandel, kemudian biaya perawatan itu tidak terlalu mahal dan sangat cocok
secara kontur atau secara demografi kalau kita bilang, atau geografi lah kita bilang ya, dengan kontur di Indonesia. Itu sangat cocok digunakan. Begitu. Ya. Kalau kita bicara tadi stop and go pasti ke DCT, ya. Itu bisa sangat baik sekali. Tapi kalau misalkan kontur Indonesia ya itu mesin AT sangat oke gitu. Kalau misalkan stop and go yang di kotaan ya kita bilang tadi CPT kita masuknya. Ya. Gitu. Nah, itu tadi perbedaannya Om. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara mesin CPT ya dan AT tim, dalam arti DCT, AMT dan AT sendiri. Jadi kemudian di sini kita akan menginformasikan bagaimana sih cara pengoperasian dari mesin-mesin transmisi tersebut. Nah, mungkin saja ini ada pro dan kontra yang terjadi di lapangan. Karena setahu saya memang ada yang terjadi, kayak kita bicarakan nanti ada poin-poin yang akan saya bahas di sini yang mungkin menjadi pro dan kontra juga di om-om. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Salah satunya mungkin cara pengoperasiannya begini. Misalkan ketika kita memanaskan mobil di pagi hari, itu paling enggak posisinya itu jangan P Om. Itu diwajibkan adalah posisinya di posisi N atau netral ketika dipanaskan. Karena apa? Pada posisi netral tersebut, oli itu akan bersirkulasi. Gitu. Kalau hanya di posisi P, itu oli tidak akan bersirkulasi Om. Bahkan efek jangka panjangnya itu akan merusak dari transmisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, transmisi P ya, itu Om hanya gunakan ketika hendak dimatikan. Jadi banyak kasus yang kita ketahui ya, mungkin Om sendiri atau pribadi dulu saya pernah begitu juga ya. Itu ketika kita berhenti di lampu merah aja, lampu merahnya lama. Nah, Om pasti nyetop nih pakai P, jedet P, karena kan pingin nyantai nih, kaki pingin nyantai, ini pengen nyantai segala macam. Ternyata Om, hal itu dapat merusak transmisi. Ya, karena apa? Ternyata ada kaitannya dengan sirkulasi oli tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada itunya. Ditambah Om, jika tiba-tiba nih, ini pernah saya bahas sebelum-sebelumnya lagi. Tiba-tiba kita lagi parkir di lampu merah posisi P. Nah, terus ada orang yang ngebut atau mabuk atau apalah Om gitu, ditabraklah mobil kita, jebret, tabrak dari belakang. Ya. Yang kita lihat adalah bonyok belakang Om. Kita nggak akan pernah lihat gearbox di dalam. Ya, kita nggak akan lihat transmisi kita. Kita cuma minta ganti rugi. Lu ganti rugi lu belakang lu. Oke, gue ganti rugi dengan misalkan asuransi 350.000. Anggapannya gitu ya. Sapego 350.000 atau 400 anggapannya. Ternyata kita nggak nyadar karena kita tadi pakai P, ya, transmisi kita kan mati tuh, clutch tuh, tutup begini di P. Yang terjadi adalah sompal Om bagian dalam. Itu nggak kerasa di awal itu. Tapi ketika berjalan di 1, 2 kilo atau 3 kilometer kemudian baru tuh kelek, itu pasti akan terasa. Dijamin. Nah, jadi hati-hati Om. Saran saya, ketika di lampu merah, posisinya adalah tetap di N. Mending kita tarik tuas tangan. Tapi kalau di prit kan pakai rem kaki ya, kalau nggak salah nggak ada tuas tangan ya. Iya, Gitu. betul. Nah, gitu. Jadi pakainya demikian. Nah, kemudian yang ketiga, cara perawatan lagi mesin transmisi itu adalah jangan memindahkan transmisi dengan tergesa-gesa. Jadi usahakan Om melakukan perpindahan transmisi itu pada saat mobilnya berhenti total. Itu wajib Om hukumnya. Gitu. Misalkan dari D mau ke R, kan biasanya kita coba-coba apalagi pas belokan U-turn gitu ya, belokan gitu ya. Kita nggak pingin orang ini. Tapi wajib bagi kita biarkan dulu berhenti total, baru kita ke reverse, kita ke R. Gitu. Atau dari D biarkan dulu selesai, parkir beneran, baru ke P, pas. Gitu. Lalu dari R ke P itu balik lagi gitu atau sebagaimana semacam lah ya gitu. Jadi kecuali misalkan kalau di mesin-mesin lain adalah atau di mesin CPT kita berbicara adalah perpindahan dari D ke S. Itu kan langsung DS step gitu. Karena S itu modenya mode sport. Ya langsung dia gitu. Nah, itu enggak masalah. Itu nggak perlu kita melakukan pengereman atau apa. Gitu. Lalu gimana nih Om? Misalkan cara kita merawat si mesin matic supaya kita nggak, biasanya ada jeduk, ya, ada
delay, ada apa segala macam. Yang pertama harus kita ingat adalah kita membeli mobil dan berarti kita juga harus merawatnya dan harus mengetahui cara perawatannya, gitu ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa mengganti oli itu harus secara teratur. Kalau kita bilang, jadi pergantian oli ini bisa dilakukan berdasarkan hitungan jarak tempuh Om atau lama penggunaan, gitu. Jadi saat menggantinya itu pastikan olinya itu yang memang berkualitasnya oke, bagus, ya. Cek oli tersebut secara rutin, itu penting dilakukan Om, ya. Dari dipsticknya, dari pumpnya itu bisa dibuka, ya. Kalau oli mesin kan kita bicara adalah antara 5.000 sampai 10.000, tergantung dari olinya tersebut, ya. Kalau sering kita besut-besut atau tarik-tarikan, itu Om sebenarnya bisa pakai yang 1040, itu aman buat mesin. Tapi kalau modelnya stop and go, itu kalau dari saya pribadi secara pengalaman atau di dalam kota itu saya sarankan pakainya yang 530 gitu. Dan ini juga tergantung pada usia dari kendaraan dari mobil kita Om, gitu ya. Yang kedua, kita bicara oli tadi ya Om ya, adalah oli transmisi. Nah, oli transmisi itu Om bisa lihat di buku pedomannya. Sebenarnya di buku pedoman ada yang sampai segini, ada yang segini. Bahkan saya pernah punya kasus adalah mobil Volvo. Volvo ini tertulis dia di oli transmisinya adalah lifetime warranty. Wow, luar biasa Om. Saya pernah baca itu di punya Volvo ya. Jadi ada tulisan lifetime warranty. Wah, selidiki Om, selidiki. Ini kenapa begini? Ternyata yang lifetime warranty itu bukan olinya, oli itu tetap harus diganti gitu. Dia bicara adalah nggak tahu ini dari ininya mereka atau gimana. Cuman dia bilang bukan oli transmisinya bukan nggak usah diganti, tapi ternyata adalah selagi kamu pakai mesin transmisi ini ya ini terpakai terus katanya. Jadi jawabannya ini kalau menurut saya ya sebagai alibi yang tidak bisa terpecahkan gitu ya. Padahal si mesin Volvo tersebut saya tahu udah sendut-sendut, udah apa segala macam. Jadi bahkan orang bengkel bilang, Pak ini kalau ganti aja, dan memang harus diganti harusnya. Jadi kenapa bertahan dengan yang sudah ada? Jadi pas dikeluarkan itu ternyata mengucur, akhirnya hitam semua Om. Itu banyak sekali depositnya, luar biasa. Gitu. Ya itu Volvo itu, ya waktu itu saya masih ingat. Ya. Nah baik lagi. Kalau ke oli transmisi itu wajib 20 atau 40. Kalau saya sih biasanya itu 20.000 Om, 20.000. Karena apa? Kalau kita bicara mesin-mesin yang sudah lama, yang di atas 6 tahun, 10 tahun, itu kita nggak apa-apa spare sedikit uang untuk menjaga supaya transmisi Matic kita itu lebih bagus lagi. Karena kalau kita tahu kan memang biasanya ada 40.000 atau 80.000 kan ya Om ya, gitu. Tapi saya sih menyarankan harus 20.000 gitu. Dan sebagai kita tahu juga mungkin ATF olinya di mesin Prit kan ada 2 ya kalau tidak salah. Itu di 2015 ke bawah itu pakai ATF Z ya. Kemudian yang ya betul Z1. Nah, kemudian yang untuk ATF yang di atas 2015 itu pakai DW1 ya. DW1 atau Dextron 3 atau ATF 3309 itu hampir sama sih. Kalau secara spesifikasi nanti bisa Om lihat sebenarnya hampir sama Dextron 3, ATF 3309 atau berapa. Cuman yang membedakan tadi yang kalau saya bilang ATF-Z tadi adalah dari sisi perbedaan mekanismenya sehingga dia membuat oli yang berbeda gitu. Waktu itu saya pernah tanya sebelum kita adakan ini saya pernah tanya ke salah satu rekan saya yang punya ini bengkel di Honda Autobase, mungkin Om kenal kalau di Bandung ya. Nah, kita tanya, ini kalau misalkan diganti dari oli ATF Z ini tidak ada, kemudian saya ganti ke ATF DW1 ini apakah bisa apa enggak? Anjuran mereka justru dibilang, kalau bisa, sebisa mungkin pakai yang benar, atau ATF Z. Jadi jangan sampai diangkat ke ATF DW1. Itu menurut dari Honda Autobase. Ya, salah satu rekanan CRC yang dari sana gitu. Nah, itu salah mereka gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara oli, kita juga berbicara mengenai masalah rem Om. Oli rem ya. Itu jangan lupa juga Om harus ganti itu per 40.000 km atau per 3 tahun. Nah, Om juga harus ingat
jangan sembarangan, itu ada .3, .4, ada juga .6 kalau nggak salah. Nah, .3 itu temperaturnya kalau nggak salah di bawah 300, semua juga di bawah 300 ya. Kalau .3 itu kalau nggak salah di 237 derajat, kemudian yang .4 itu 266, kalau yang .5 itu base-nya silikon. Kalau Frit, kalau tidak salah itu di .3 deh, kalau tidak salah. .3 sama 4 kalau nggak salah. Ya, saran saya itu Om harus benar-benar lihat ya, jangan terjadi kebocoran atau apa segala macam. Ini sebenarnya kalau kita bicara otomotif sangat vulgar Om, banyak sekali yang bisa kita bahas. Cuman kita fokus dulu ke transmisi ini, gitu ya. Nah, oke Om. Om Ari tahan dulu Om Ari. Siap. Saya mau nyapa yang baru join ini. Ada Bang Ikrar. Bang Ikrar ini ownernya Airsud Om, yang dia penggiat air suspension. Jadi kalau mau pasang air suspension, ini ada membernya Hovos di Tangerang, Bang Ikrar. Oh, salam Om Ikrar, salam kenal. Terus ada Om Hairudin dari Pandeglang, Banten Selatan ini, baru join juga. Terus ada Om Hoir juga baru join. Ya mungkin ada pertanyaan seputar yang tadi dijelaskan Om Ari, bisa langsung ditanyakan aja. Silakan Om. Selamat siang Om. Sore Om. Sore. Dari Rudi Om, saya Om. Iya Om Rudi. Kemarin saya ganti oli di bengkel Bos ya. Oli Matic atau apa nih Om? Oli Matic. Sorry Om, transmisi Matic ya. Matic ya, oli Matic ya. Atau oli transmisi? Oli Matic Om. Oli Matic. Oli Matic berarti oli transmisi maksudnya. Oh iya. Bukan oli mesin ya Om ya. Oke, ya. Terus? Ya. Terus kilometer saya itu kan masih di angka 70.000 Om. Ya. Kebetulan itu dia dikasih sarankan nggak usah dikuras full katanya, karena untuk Frit biasanya di 100.000 kilometer baru dikuras full katanya. Itu gimana tuh Om? Maksudnya mungkin flashing kali ya Om Arya? Iya, flashing. Ya, maksudnya flashing kali ya, gitu. Kalau nggak salah flashingnya Frit itu 6 liter ya Om ya, atau 7 liter? 7 liter Om. 7 liter ya Om ya. Jadi gini Om, biasanya kita kan menggunakan, saya belum tahu nih, kita berbicara historical. Kalau misalkan Om belinya dari baru, berarti Om tahu historicalnya bagaimana. Tapi kalau Om belinya misalkan, mohon maaf, misalkan barang kedua atau barang sambungan dari relasi yang lain, itu sebaiknya memang kita flashing Om, kalau menurut saya. Jadi benar-benar kita bersih dari awal, biar kita tahu historicalnya. Saya beli dari baru. Kalau dari baru, sebenarnya itu kalau kita bicara 100.000, saya sarankan sendiri adalah di 80.000 Om. 80.000. Ya. Setelah di 80.000 baru Om misalkan tambahin 20.000 atau 40.000 gitu. Tergantung tadi saya bilang oli transmisinya yang mana. Kalau misalkan oli transmisinya Om pakai yang ATF berapa, nanti di situ ada tertuliskan bisa untuk 20.000 atau 40.000. Nah, salah satu hal yang nanti akan kita bahas kemudian di sini adalah gimana cara merawatnya ya Om Arya ya. Jadi gimana cara merawatnya si mesin transmisi ini biar dia kembali optimal Om. Karena biasanya mesin-mesin lama ini akan turun optimalisasinya. Karena apa? Karena ada jelaga, kalau kita bilang ya, jelaga itu deposit. Karena banyaknya deposit yang tertimbun di transmisi itu. Atau gini, boleh saya lanjutkan dulu Om Arya? Sebelum ya, lanjut, silakan Om Ari. Saya jawab jawaban Om Rudi sebentar ya. Gitu. Ya. Jadi, cara-cara tadi merawat itu kan ada yang tadi perawatan berkala. Yang kemudian, yang kedua itu posisi transmisi yang jangan tergesa-gesa tadi Om ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memanaskan mesin itu atau kendaraan itu sebelum digunakan, itu wajib juga ya. Kemudian yang keempat itu jangan tancap gas itu secara tiba-tiba, karena itu juga akan mengakibatkan gear terkejut, ada sistem kejutnya kalau kita bilang. Nah, untuk memperdalam mengenai masalah dari mesin automatic transmission ini, seperti yang saya sudah sampaikan, mesin-mesin di atas 10 tahun atau sejenisnya yang berjenis AT itu masih menjadi primadona bagi kita Om, terutama ya. Karena apa? Kalau mesin AT ada kerusakan,
itu harganya mungkin nggak terlalu mahal. Contoh adalah sebagai berikut, misalkan mesin AT-nya Avanza. Itu kemarin sebelum-sebelumnya ketika saya tanya, ini mesin AT transmisi Avanza-nya rusak, itu berapa kira-kira? Turun mesin ya Om ya, itu kurang lebih sekitar 7 juta. Bayangkan kalau CVT, CVT itu 3 kali lipat dari AT punya. Jadi kalau mesin CVT Om-nya rusak, misalkan mesin Matic-nya Om rusak, beli dari second apalagi, itu gelondongan Om dibukanya. Itu kurang lebih berarti 20 jutaan Om harus siapkan dana untuk membenarkan atau memperbaiki mesin CVT. Kelebihan mesin AT adalah punya kita lebih simpel. Itu ya. Oh ya, secara garis besar CVT tadi saya sampaikan mungkin karena ada om-om yang baru gabung, ya mungkin Om sudah tahu juga, ini saya sampaikan kembali adalah CVT itu kebanyakan digunakan oleh city car. Nah, untuk mesin-mesin jenis AT yang sudah berumur, terus itu dipastikan perlu pemeliharaan yang optimal, ya, atau di tuning lah kita bilang ya, di tune up gitu, ya. Nah, biasanya, kita menggunakan salah satu barang yang saya bawa selama ini, yaitu TransX Om, gitu. Apa ini? Gitu. Kalau kita bicara masalah TransX ini apa? Jadi ini adalah cairan yang membantu untuk mengoptimalisasikan kembali kinerja dari transmisi non CVT, ya. Biasanya kenapa kita perlukan itu? Mesin-mesin lama Om, transmisi lama itu biasanya seal-nya akan getas dan terjadi penumpukan atau deposit di gear-nya mereka, di dalamnya mereka, ya. Di planetary-nya itu biasanya terjadi penumpukan karena suhu yang panas, temperatur yang tinggi. Jadi contoh gini, kalau kendaraan kita baru, seal-nya itu masih tebal Om, seal itu masih tebal, masih fleksibel. Jalur-jalur oli matic juga masih bersih. Jadi kinerja transmisi itu sesuai dengan spesifikasi pabrik, atau ya kita bilang optimal lah, orang namanya juga baru ya. Nah, kemudian setelah pergantian oli pertama tuh kayak si Om Rudi barusan, nah sudah terlihat tuh ada jelaganya atau kotorannya deposit Om ya, gitu di oli maticnya. Itu nah kemarin Om Rudi hitam atau agak merah Om Rudi? Agak merah sedikit Om. Agak merah berarti masih agak bagus Om. Biasanya kalau sudah hitam itu benar-benar sudah kotor Om, gitu. Jadi kalau masih merah wajar Om cuma ganti bagian depannya aja. Tapi kalau misalkan plasing seperti tadi disampaikan Om, plasing bisa di angka 80.000 atau di 100.000 monggo gitu. Karena kalau sudah plasing itu otomatis itu kotoran itu pasti akan keluar semua. Begitu. Tapi kalau masih merah bagian depan berarti masih terjaga, masih bagus nih Om. Gitu. Bisa diganti hanya bagian depannya aja atau kurang lebih 3 liter. Gitu. Nah, kita sambung lagi. Nah, seiring dengan waktu, terus kita make terus, seal yang tadi Om, yang ada di planetary tadi ya, planetary gill tadi itu, yang terbuat dari rubber itu lama-lama mengeras Om. Kita tahu sendiri, kalau sudah kena temperatur tinggi, ya, kan suhu oli matic itu rata-rata kan operasional di kisaran 100 derajatan Om. Ya, kalau sudah sampai 100 derajat, lebih ke atas, suhu ini akan membuat getas seal rubber yang bagian dalam, ya. Bahkan pada kasus yang parah, seal-nya ini akan pecah. Padahal seal doang loh Om, tapi ini sangat berpengaruh. Itu harus Om nanti turun mesin. Gitu. Nah, untuk menjaga itu, ya, menjaga kebocoran atau pressure leak ya kita bilang ya pada transmisi matic, atau ini yang salah satu akibat dari pecahnya getasnya rubber ini adalah delay Om. Shift delay, ya. Jadi pas Om pergantian gigi, biasanya kan dirasakan tuh rem, tarik gigi, gas lagi, tek, itu akan terasa delay-nya, ngek, baru kayak gitu, ya. Jadi pergantian gear dari gear bawah ke atas itu akan kurang, gitu. Itu salah satu bentuknya, salah satu cirinya. Cara perbaikannya pada kasus ini itu pasti membutuhkan dana yang nggak sedikit Om. Terus waktu pengerjaan juga yang nggak sebentar. Karena apa? Sudah dipastikan untuk membongkar total seluruh transmisi itu diperlukan biaya yang besar, ya, yang pasti akan menguras kantong dari Om-om. Yang kedua, Om nggak tahu nih, biasanya kan Om sudah punya bengkel rekanan nih, tapi kalau misalkan Om nggak dekat dengan bengkel rekanan, bisa jadi diakal-akalin sama bengkel rekanan mereka, gitu, ya. Contoh resikonya itu apa Om? Pengerjaan overhaul, ya. Kalau nggak teliti, itu pengencangan bautnya itu kan harusnya pakai torsimeter Om. Kebanyakan bengkel itu kan nggak pakai torsimeter.
ya. Ada torsimeter tuh. Nah, biasanya diukur pembukaannya berapa, pengunciannya berapa. Itu mereka harusnya menggunakan torsimeter. Itu yang tepat. Jadi bengkel-bengkel yang menggunakan torsimeter itu yang tepat. Jadi nggak sembarangan ngunci nut, tek, begitu buka orang susah. Apalagi yang manual ketok-ketok, waduh udah parah. Gitu. Nah, ini harus pakai torsimeter. Dan tools-nya itu kebanyakan bengkel-bengkel itu nggak presisi, Om. Karena dia pakai yang mungkin 10.003 atau berapa. Nah, ini nggak presisi, sehingga nut kita atau bolt kita tuh semakin lama semakin membulat gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi untuk menghindari tersebut, ya, salah satu yang mungkin bisa kita kedepankan di sini adalah mencampur transmisi matic yang kita gantikan tersebut dengan TransX, yaitu senyawa kimia yang membantu untuk mengoptimalisasikan lagi supaya gear atau seal rubber yang ada tadi itu diremajakan kembali, dalam arti dia menjadi lebih fleksibel lagi gitu, Om. Manfaatnya apa kalau misalnya kita bilang kayak gitu ya? Yang pasti ketika Om ini kan kita berbicara adalah masalah maintenance atau demi kedepannya. Kalau Om berbicara, oh saya punya duit kok nggak ada masalah, ya nggak masalah sih, kita ke bengkel turun mesin, waktu juga kan kita buang percuma. Tapi dengan ini kita hanya masukkan produk tersebut ke dalam mesinnya, kemudian kita pakai, kita coba tes saja. Ketika Om ada delay nih, kemudian kita cek, ya, nyalakan pada posisi N, lakukan penyalaan, diamati saja kurang lebih sekitar 10 menit, itu rasa jeduknya akan berkurang, kemudian dia lebih optimal aja, lebih greget, ya, gitu. Jadi fungsinya si TransX ini adalah yang pertama itu pembersihan. Jadi di semua jalur pipa oli pressure, ya, oil pressure-nya, termasuk valve body-nya, dia akan dibersihkan, Om. Gitu. Yang kedua tadi, yang saya bilang seal yang getas tadi, itu menjadi lebih fleksibel, sehingga tekanan atau pressure oli tersebut menjadi normal kembali. Ya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan sistem oli transmisi. Gitu. Ya. Kemudian yang keempatnya, mengatasi masalah yang biasanya kita bilang tadi shift delay atau lambat transmisi. Jadi misalkan kan kalau kita tarikan, cetret, di D, kita gas, itu ada delay, naik. Nah, delay itu akan kita percepat biasanya, ya. Terus yang terakhir itu kita mencoba mengoptimalisasikan kembali, ya, mobil yang sudah lama untuk menjadi lebih fast respon lagi. Jadi dengan dana minim kita memaksimalkan hasil daripada kita ke bengkel dengan dana yang besar, tapi hasilnya ya mungkin kurang maksimal, tergantung dari bengkel-bengkel yang Om cari tersebut gitu, ya. Jadi kalau saran pribadi saya sebagai usernya juga adalah kita mencampur oli transmisi AT tersebut dengan TransX sebelum kita mengeluarkan dana besar atau overhaul, ya. Perlu diingat juga bahwasanya minimal kita biaya servis overhaul itu untuk mesin AT itu adalah 7 jutaan, Om. Kalau tadi mesin Avanza saya bilang, ya, gitu. Kalau mesin CVT itu kurang lebih 3 kali lipatnya, begitu. Nah, pilihan ada di Om sendiri. Kalau kita bicara mesin TransX ini, oli TransX ini berapa sih, Om? Itu kurang lebih harganya sekitar 150 sampai dengan 200-an. Itu sangat murah, apalagi kita pergantiannya per 20.000 km atau per 40.000 km, gitu. Nah, itu sih, Om. Jadi itu salah satu hal yang kita ingin sampaikan ke om-om yang punya mesin transmisi AT atau transmisi automatic transmission, agar kita terhindar dari namanya penipuan bengkel. Kalau misalkan kita masih bisa DIY, kita lakukan sendiri, kenapa enggak? Gitu sih, Om. Pilihannya Om sendiri gitu. Om Ari, yes. Om Ari, ya. Om Ari tadi memperkenalkan TransX ya, maaf ya. Yes. Betul, Om. Nah, itu kan sebenarnya aditif ada untuk oli matic ya, Om, ya. Oli transmisi, Om. Oli transmisi ya. Nah, ya. Penggunaannya sendiri itu seperti apa, Om? Kalau di Honda Freed kan oli transmisi itu kalau nggak salah di 3,5 liter deh penggunaannya. Nah, ini penggunaan si TransX-nya ini dicampur, apakah harus dibuang dulu yang sudah ada atau gimana, Om? Oke, jadi begini, Om. Biasanya kalau Om mau menggunakan mesin AT ini kan
sorry, Bluetooth-nya saya low, jadi bunyi-bunyi terus nih. Oke, jadi gini, penggunaan oli Transek ini, kimia Transek ini adalah tidak ditentukan oleh apakah mau diganti ataukah mengganti baru sebenarnya. Tapi karena karena transmisi AT ini susah disedot, ya berarti mau nggak mau pas kita ganti Om, ganti mungkin bagian depannya aja ya, kita lihat ya. Kalau misalkan kita tadi Om bilang adalah 3,5 liter, berarti paling nggak setengah liternya itu adalah Transek, 3 liternya adalah mesin oli AT, gitu. Mau DW1 atau SW tadi ya. Gitu. Nah, jadi tinggal dicampurkan Om. Jadi campurkan aja karena dua-duanya berupa liquid, itu tidak masalah. Ini semua bisa dilut dengan mesin-mesin AT, gitu. Termasuk untuk yang flashing juga tekniknya begitu juga Om. 7 liternya dicampur dengan 1 botol Transek. Betul. Kecuali mesin transmisinya sudah di atas 10 liter. Kalau transmisinya sudah di atas 10 liter, baru kita bisa menggunakan 2. Gitu. Atau Om bilang, punya saya bermasalah sekali nih, jegleknya terlalu kerasa nih, Om bisa menggunakan 2, no problem Om. Gitu. Ya, gitu. Jadi sebagai gambaran gini. Ya, lanjut Om. Terima kasih Om Ari, penjelasannya sangat gamblang. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang lain, silakan. Om Nas, perlu dicoba kayaknya Transek Om Nas. Coba Om, kalau nggak, jaminannya uang kembali kok kalau nggak berhasil. Nah, kasih jaminan Om Nas. Iya, apalagi buat komunitas. Kalau nggak dijamin, uang kembali. Tenang aja. Jadi gini Om, mungkin Om Arya sudah bahas sebelumnya. Saya sendiri adalah penggiat otomotif untuk di komunitas Captiva Regin Community. Mungkin Om Arya belum ini ya, sampaikan ya ke Om-Om yang lain ya. Gitu. Jadi gini, Om-Om yang lain, kebetulan saya adalah penggiat otomotif atau di komunitas Captiva Regin Community. Nah, Captiva sendiri kan ini mungkin mesinnya adalah mesin AT Om, apalagi ini kendaraan SUV. Gitu. Nah, mesin Eropa ini sangat kompleks sekali. Nah, kebetulan kita mengulik, kita apa segala macam, dan itu menjadi lebih bagus, kita sharingkan juga dengan Om Arya. Om Arya, kita punya ternyata ada yang benar-benar oke, kenapa tidak kita coba dengan sesama komunitas, kita saling berinteraksi. Demikian sih Om. Gitu. Jadi mau tanya dong Om. Nah, Bang Ihrar nanya. Silakan Bang Ihrar. Ya, kalau untuk mobil CBU gimana Om? Yang konvensional tapi ya bukan CVT ya. Kalau saya lihat yang mobil CBU tapi CVT itu sering loss dia kalau panas. Jadi teman-teman juga pada pakai cooler Matic. Nah, satu lagi saya mau tanya nih, kalau misalnya saya juga ada satu pakai CBU ya. Kalau misalnya saya pakai ATF yang bukan J malah jeduk-jeduk dia. Tapi kalau saya pakai ATF yang J tipenya malah bagus. Iya. Nah, pengen tahu nih itu bedanya apa sih? Gini Om. Bagusnya mana konvensional daripada CVT Om? Gitu, Nah, Om. Oke Om, terima kasih Om Ihrar. Tadi sebenarnya di awal sudah kita bahas, tapi mungkin karena Om Ihrar agak akhir-akhir, nggak apa-apa kita bahas lagi ya Om Arya ya. Ya siap, lanjut Om. Jadi gini Om Ihrar, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing antara mesin CVT sama mesin manual ya, kalau kita bilang ya, AT ya, gitu. CVT mungkin kelebihan dia adalah lebih irit, tadi yang seperti saya sampaikan. Terus secara responsif dia lebih cepat. Nah, tepatnya adalah mesin CVT ini adalah kalau kita kasih contoh adalah mesin-mesin city car Om, gitu. Dia lebih hemat sih secara bahan bakar karena stop and go-nya dia memang ambil. Kalau kita berbicara 2 poli, ada 2 poli yang sebagai mekanismenya, kemudian ada belt baja, ya ada tali baja yang membantu dia untuk mekanismenya, sehingga untuk hentakannya pun dia lebih soft dan lebih cepat, lebih reaktif. Nah, kalau kita bilang ke mesin AT, ya ini adalah dia menggunakan sistem atau mekanisme adalah planet gear ya, kalau kita bilang ya, gitu sistemnya dia. Nah, ini sangat berbeda sekali gitu. Jadi kalau kita berbicara secara maintenance, lebih
mudah maintenance-nya adalah mesin AT dibandingkan mesin CVT. Karena mesin CVT kalau misalkan salah-salah penanganannya atau tidak terawat kayak tadi, tidak mengganti secara berkala dan tidak merawat cara penggunaannya, itu ketika jebol itu harganya bisa 3 kali lipat dari pergantian servis mesin AT Om, begitu. Nah, kembali lagi ke tadi mesin ATF-Z ya Om ya. Nah, kalau kita bicara ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, waktu saya pernah bahas ini tadi dan beberapa waktu yang lalu saya pernah tanya ke Honda Autobase itu yang ada di Bandung di Soekarno-Hatta. Jadi ketika kita mengganti yang 2015 ke atas 12 ke bawah itu menjadi mesin DW ya, ternyata ini tidak cocok karena mekanismenya berbeda Om gitu. Oleh sebab itu mereka tetap anjurkan menggunakan oli yang semestinya. Kalau bisa, begitu sih Om jadinya. Ya Om, berarti tapi saya beberapa kali ikut touring ya. Kita coba kemarin di touring 1.500 kilo ya. Nah pas tanjakan tinggi malah CVT yang jebol, pada panas nggak bisa bergerak ya. Nah, kebetulan saya pakai konvensional malah kita di konvensional nggak ada masalah. Berarti secara garis besar CVT agak kurang bagus ya atau bagaimana teknologinya atau bagaimana Om? CVT secara garis besar memang digunakan hanya untuk di kotaan sih Bos. Bukan sih Om, bukan untuk di touring semacam kita yang konturnya berbeda-beda. Kalau untuk kontur yang benar-benar terjal, pegunungan dan lain sebagainya, kita tetap menyarankan dia menggunakan mesin yang AT Om. Karena AT ini lebih bandel saya bilang dibandingkan dengan mesin CVT gitu. Apa enggak ini Om, kalau saya lihat sih karakter teman-teman memakai Matic juga kadang gini Om. Nah, kebetulan kita ini kan ada Matic, ada manualnya, Active jatuhnya ya. Nah, kadang-kadang teman ini keenakan dia tanjakan juga tetap D. Nah, ada beberapa teman-teman yang CVT juga, cuman pas tanjakan tinggi dia naik, turun dia pakai manual, turun ketiga, kedua, ke satu. Jadi yang pas jebol itu saya tanya, Om karakter bawa mobil gimana? Kalau saya dari tadi D terus katanya, mau tanjakan, mau turunan D. Jadi mungkin apa pengaruh nggak bikin panas ya. Nah, cuman beberapa yang CVT juga sekarang udah pakai tambahan cooler Matic. Nah, cooler Matic sendiri itu bagus nggak sih ke mobil dipasang Om untuk CVT-nya? Nah, kalau cooler Matic tergantung dari sebenarnya penggunaan kita keseharian Om gitu. Cooler Matic ini membantu sebenarnya buat mendinginkan atau membantu supaya dia nggak terlalu cepat panas sih Om. Kalau bahasa umumnya. Jadi ini biasanya lebih efektif dibantu dengan menggunakan kompresor tambahan harusnya gitu. Jadi contoh misalkan kalau kita berbicara mesin-mesin CVT ini adalah kalau misalkan mereka mau ke tanjakan, Om tadi bilang adalah dia posisinya D. Nah seharusnya kan kita berpindah posisinya dalam arti gearnya harusnya dipindah ke mesin tanjakan atau turunan. Sama seperti halnya kalau kita berbicara mesin AT gitu. Nah, kondisi ini yang mengakibatkan sering terjadi masalah yang terjadi di user Om gitu. Apalagi kalau kita bilang begini, ini penggunanya wanita kok, kenapa kok bisa jadi begini? Justru yang kita khawatirkan adalah pengguna wanita karena mereka kan hanya menggunakan Om. Bener nggak? Kadang-kadang kan kalau dulu kita kan, ini penggunanya wanita loh, oh berarti awet nih. Padahal enggak. Mereka belum tentu bisa merawat dibandingkan kita yang lebih tahu gitu. Ya, konvensional juga gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke karakter bawa mobil ya. Ya, betul. Bukan ini ya, sebenarnya bukan di mobil kesalahannya ya. Saya lihat itu kesalahannya sih di karakter orang bawa mobil bagaimana gitu ya. Ya. Mengenai wanita sih malah kalau kita pedagang mobil malah nggak mau beli mobil bekas wanita gitu loh. Betul sekali Om. Ini anak istri saya di samping Om, jadi mohon maaf dulu. Dilanjut Om, thank you, dilanjut. Kan begitu ya Om ya kalau nggak salah. Jadi biasanya kalau kita lihat ini bagus nih yang pakai wanita berarti nggak diapa-apain. Justru kita ketar-ketir nih kalau misalkan wanita karena apa nggak dijaga Om gitu loh. Kalau saya beli mobil sama wanitanya Om. Oh begitu ya. Nah
Nah gitu Om. Jadi kembali lagi tadi ke mesin yang tadi Om, ke AT tadi. Jadi Om silakan coba karena memang di saya sendiri di komunitas Captiva itu menggunakan produk itu sampai ke teman-teman semua. Jadi salah satu contohnya yang tadi bilang Om Ikrar bilang tadi adalah, oh di tanjakan AT saya nih agak bermasalah misalkan. Oh kalau misalkan saya nggak pakai L atau misalkan saya nggak pakai D1 atau apa, ini kok saya turunan atau ini kok agak ngelos atau apa. Nah kalau saya sih menyarankan menggunakan TransX karena ini mengoptimalisasikan kembali. Perbedaannya nanti Om, ketika Om sudah menggunakan selama 10 menit atau Om lewat tol, itu akan terjadi perbedaannya. Itu akan terjadi. Apalagi Om usernya ya, pengguna dari mobil tersebut. Gitu. Jadi Om sudah ngerasa nih, oh perpindahannya udah berbeda, ininya udah berbeda. Itu akan terasa sekali. Gitu. Tanya lagi dong Om. Jadi kalau untuk kira-kira untuk Elgrand bagus apa nih olinya nih? Nah itu Bang, dari tadi gue mau nanya Bang, CBU-nya apa Bang? Isan Elgrand ternyata ya. Iya, pengen tahu aja sih cocoknya apa sih. Oh ya, Om juga dari Captiva ya. Captiva saya juga kenal beberapa, Om Boni, Ebony, Om Sultan, Koko Papi. Mungkin sama kali ya. Ya, semua pada intinya kalau mesin-mesin yang dari luar, Om, mesin-mesin apa Eropa, itu kan masih rata-rata menggunakan mesin AT, Om. Jadi kalau TransX ini hanya istilahnya asupan untuk mengoptimalisasikan kembali. Gitu. Jadi dia bukan oli yang menggantikan oli AT, tapi adalah semacam boosternya, gitu, semacam tune up-nya yang mengoptimalisasikan kembali. Lagian untuk ini kan kita nggak setiap pergantian oli mesin kita ganti, tapi hanya pergantian oli matic, oli transmisi. Jadi per 20.000 atau per 40.000 dengan harga Paygo atau Formula atau sampai 200, mobil kita nyaman. Kenapa enggak? Daripada salah satunya adalah merusak atau menurunkan mesin kita. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ada beberapa solusi sih Om. Kalau kita berbicara mengenai baik lagi ke masalah Frit sendiri kan banyak kan Om di komunitas ini ada yang remap, bener nggak Om? Ada yang ganti coil racingnya, gitu, ya kan? Ada yang ganti busi jadi iridium atau apa segala macam, gitu. Nah sebelum step ke sana itu dan sebelum kita ke bengkel, jika dan bila mana kita bisa DIY, itu kenapa enggak gitu. Nah, contoh kayak Om Ikrar nih kan, Om Ikrar ini jual beli mobil nih, kendaraan. Sering kali enggak Om misalkan jual beli kendaraan kayak BMW, ada yang rembes olinya apa segala macam. Nah, ya kan? Nah, itu sebenarnya ada solusinya Om, karena hampir sebagian besar di komunitas, apalagi kita bilang mobil-mobil yang Eropa punya ya Om ya, itu kebanyakan rembes. Nah, setelah kita gunakan salah satu barang kita yaitu engine oil stop leak, itu rembesnya alhamdulillah hilang gitu. Jadi nggak perlu turun mesin, nggak perlu apa segala macam gitu. Kok bisa gitu ya Om ya? Ya, dia ada salah satu bahan kimia yang membantu dia, kecuali mekanikal ya Om ya. Kecuali kita bilang olinya itu bocor ngocor begitu. Nah, itu beda lagi. Kalau hujan begitu tuh beda lagi. Tapi ini kalau yang rembes kan biasanya basah tuh Om bagian bawah. Ya. Nah, itu kan tertutup dia. Berarti cara kerjanya dia hampir sama dengan cairan penambal ban ya? Nah, jadi kalau ada angin dia baru nutup gitu. Itu nanti saya bahas pas Om Arya nanti sambung ya. Iya. Sessionnya ke transmisi dulu ya Om, sabar ya. Banyak Om, jadi kayak misalkan Frit, saya tahu sendiri itu. Dulu keponakan saya punya Honda Frit, dia bilang, Om kenapa ini knocking ya? Apa segala macam. Nah itu ternyata, dasarnya adalah ini. Kan kalau kita berbicara manusia adalah dari asupan udara ke tenggorokan, ke kerongkongan, baru ke paru-paru atau hati, limpa, nah kemudian ke keluaran berapa. Nah, untuk gurah mesinnya Frit, saya udah tahu caranya begini. Oh, ternyata simple. Ngapain kita harus ke bengkel Om? Kita harus ngerjain, ya kita cuma butuh, apalagi mesin-mesin Asia ya, saya bilang ya, mesin Jepang. Om hanya butuh waktu setengah jam, paling enggak Sabtu atau Minggu, tinggal buka-buka sendiri. Dijamin Om, talk share lagi. Nggak percaya, buktiin sendiri deh. Jauh dari bengkel tuh. Tadi Om bilang kan kalau misalkan untuk kayak transmisinya jeduknya parah, itu bisa untuk Frit sendiri bisa digunakan dua botol ya Om ya? Kita coba 2 botol Om. Nggak masalah itu Om? Kalau Om, nggak masalah. Karena cairan ini sama kok, nggak masalah. Ya kalau misalkan 2 botol itu berarti yang kita 1 botol itu berapa, setengah liter? 2,5, berarti setengah betul. Setengah liter kan? Ya betul Om.
Berarti Cuman kalau jeduk kadang-kadang orang ada salah oli Om ya. Salah oli, bukan tipe olinya dimasukin, bisa pengaruh nggak ya kira-kira ya? Ya, nah jeduk juga itu bisa terjadi karena Om misalkan lewat tempat banjir Om. Misalkan mohon maaf, Om lewat tempat banjir. Nah, pas Om lihat di dipstick, bukan oli mesin ya kita bilang Om ya, oli transmisi itu ternyata ada cairan putihnya. Nah, itu bisa jadi juga itu ada terjadi kebocoran. Gitu. Atau ada kesalahan dari ada salah masuk oli juga. Dulu pernah terjadi Om, ada yang kasih masuk oli oli transmisi ke oli matic. Itu waktu itu mobil apa ya, saya lupa, di bengkel rekanan itu. Dia salah masukin. Yang terjadi ya itu harus diplasing semua. Parah. Gitu. Tapi selama saya pakai Honda Freed ya, mungkin saya juga sebenarnya sering touring itu bukan hobi sebenarnya, tapi buat iklan Airsus. Wah, luar biasa. Selama saya jalan Sumatera, Jawa, Bali itu bolak-balik itu nggak pernah ada masalah sih kalau matic sih. Nah, kalau Freed tergantung karakter kita aja. Pokoknya jangan sampai terlambat. Kayak Om tadi bilang ganti oli matic telat semua. Betul. Nah, tapi kalau selamanya masih kita on schedule ya, saya jalan dari 2016, saya iklan Airsus itu bolak-balik Jawa, Sumatera, Bali itu nggak ada pernah masalah. Mau nabrak air, mau apa sih, nggak pernah masalah sih. Benar-benar Om. Ya mungkin itu tadi, Om bilang tadi, jangan sampai terlambat dah, atau kita lupa atau bagaimana, atau kurang gitu. Ya, betul. Paling nggak seminggu sekali ketika Om libur di rumah itu cek aja Om dipsticknya, cek lihat apakah ada masalah atau ada kekurangan atau apa gitu. Itu aja gitu. Dan untuk maintenance untuk mesin-mesin kita yang sudah misalkan di atas 10 tahun atau apa, ya monggo jika memungkinkan ya silahkan ditambah dengan TransX tadi. Jika tidak ya tidak masalah gitu. Cuman ini untuk menjaga aja agar tidak terjadi hal yang demikian. Karena kalau sudah kejadian ya kita harus siap-siap rogoh kocek lebih. Itu aja sih Om. Sama waktu ya. Lumayan kalau Freed mah. Mungkin di sini Freed saya paling tua 2010. Di sini kan udah semua Freednya. Iya. Mungkin ada contoh produknya yang bisa di-show Om, TransX-nya Om. Oh bisa, sebentar saya bisa nge-share nggak di sini ya? Bisa, saya kasih izin udah Om, coba Om. Bentar, saya buka dulu ada nggak di sini ya? Saya buka linknya Om ya. Nah, kalau untuk yang tidak diganti olinya atau langsung tuang TransX-nya, itu nggak perlu dibuang dulu. Nggak apa-apa ya, Om Ari? Nggak apa-apa, Om. Kalau misalkan waktunya belum, nggak apa-apa, dilanjutkan. Tapi ditambah, cuman ya harus dikurangin, Om. Kan ini kapasitasnya 500. Harus dibuang berarti ya? Betul, nggak boleh overfill, Om. Nggak boleh. Karena apa? Karena kalau tidak di overfill, nanti tidak maksimal kinerjanya. Begitu. Jadi kapasitas 3,5 Om harus kurangin setengah liternya, gitu. Baru masukin ini, gitu. Ini saya share screen. Nah, modelnya begini Om, sudah kelihatan? Ya. Untuk hampir setengah liter ya, Om, satu botolnya. Ya, betul, 443 mili atau hampir setengah liter. Ini begitu. Sebanding dengan 3,5 liter. 3 liter berarti ya? 3 liter berarti Om nambahnya. Oke. Gitu. Sampai di 10 liter, yang 10 liter masih bandingannya satu botol juga? Masih Om. Gitu. Di atas 10 boleh digunakan 2. Atau kalau misalkan kondisinya adalah terlalu parah, ya monggo dipakai 2. Nah, sebagai gambaran lagi bahwasanya produk ini itu di negara tetangga kita atau di Malaysia itu sudah sangat terkenal Om. Om boleh cek di YouTube-nya di mana apa segala macam. Ini ternyata mereka sangat terkenal gitu karena mesin-mesin AT di sana tuh banyak sekali Om gitu. Ya, kalau tidak salah ini di sana itu jualnya hampir 20 ribuan gitu.
20 ribuan can per tahunnya kalau tidak salah. Karena ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka gitu. Dengan bahasa yang dialek mereka ya Pak. Oh ya gitu. Nah, sebenarnya ini dikembangkan di Amerika. Nah, KNW ini adalah salah satu produk yang diakuisisi oleh CRC Om. Begitu. Oke. Nah, makanya di bawah ini ada tertulis, mungkin Om lihat ya, not compatible with CVT transmission. Gitu. Hanya untuk AT aja ya, Om. Ya, betul dah. Hanya untuk AT dan kawan-kawan gitu. Kalau untuk CVT enggak. Karena CVT itu kan modelnya belt, dia sudah licin. Kalau ditambah ini lagi dia akan menjadi loss gitu. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lain seputar transmisi CVT atau AT atau dengan produk Transact-nya, silakan langsung nanya ke Om Ari aja. Belinya di mana? Belinya di mana katanya Mari? Belinya banyak Om. Om tinggal lihat aja, Om tinggal tulis di marketplace juga banyak tuh, ada tulisan Transact. Om tinggal tulis Transact. Ya, kalau untuk di area Cilegon ada Om Teddy Lukman. Om Teddy Lukman itu nanti berkantor di Cibeber, Om Nas. Ya, betul. Ya, suppliernya juga tuh, termasuk untuk yang CRC. Atau lewat Om Arya tuh sekalian, kan deket ya. Monggo. Itu Om Nas rumahnya Cibeber, Om Teddy dia di Komplek Pemda tuh. Berarti dekat sama saya itu Om Teddy tuh. Oh, siap. Boleh dibantu Om. Iya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Kayaknya jam udah 5.19 ini. Wah, luar biasa. Bentar lagi buka puasa nih. Om Irhar masih di jalan nih. Kapan bukanya, Om? Nggak, Om, lagi ini biasa nyari takjil. Oh, lagi cari. Oke, Om. Terus promo Airsus-nya kapan, Bah? Ya, promonya kita pas touring-touring aja. Ya. Oke Om, jadi untuk momen ini kita bahas mengenai mesin transmisi dulu. Nanti kalau misalnya kita mau bahas mengenai yang lainnya di season selanjutnya, monggo, itu berdasarkan permintaan dari Om silahkan. Mau misalkan kayak tadi, kita cara menggurah mesin supaya kita nggak terlalu bongkar lebih banyak, kita bagaimana itu mungkin Om sudah tahu, cuman di sini kan kita cuman berbagi lagi. Kalau dari alternatif ada yang lebih baik ya monggo bisa diberikan masukan buat Om. Tapi kalau misalkan menurut Om ini terlalu susah atau apa ya silahkan, kita juga menerima masukan gitu sih Om. Gitu. Om Ari, yes. Di free itu banyak yang masalahnya rembes di seal crook asnya itu biasanya. Oke. Dengan pakaian ini bisa solve nggak kira-kira ya? Insya Allah, dicoba dulu saya bilang juga. Kalau untuk rembes tuh butuh satu apa dua Om? Satu aja Om, kita coba satu dulu Om, gitu ya. Karena jadi ganti seal crook as itu lumayan mahal juga jasanya. Betul, barangnya murah tapi jasanya yang mahal. Kalau di print 1 banding berapa sih Om biasanya? Untuk apa Om? Untuk BBM-nya? Dalam kota paling 19, kalau luar kota bisa 114 lah. 114. Oh lumayan ya Om ya. 114 atau 19. Oh oke. Dibanding Jazz lebih boros lah Om. Oh gitu ya. Iya sama. Ya. Kalau Jazz yang CPT memang agak boros ya, tapi kan ada yang AT Om. Ya itu sama dengan mesinnya sama dengan yang punya print. Oh, oke. Iya. Kalau 151 ya Pak ya. Jadi paling enggak mesin itu setahun sekali, ini maksudnya sekilas dulu Om ya sebelum nanti ada momen selanjutnya. Paling enggak setahun sekali Om gurah sendiri aja di rumah. Itu lebih simpel kok. Gitu. Kayak tadi saya bilang, kita berbicara manusia, ada saluran pernapasan, ada tenggorokan, ada hati, limpa paru, kemudian ada saluran pembuangan. Nah, begitupun kendaraan. Kendaraan itu punya semuanya. Jadi gimana cara kita membersihkan asupannya itu, apapun asupan dari kendaraan kita adalah hasilnya. Gitu. Jadi kalau kita kasih asupan yang jelek, ya hasilnya jelek juga sih Om, begitu. Sama aja sih, sama seperti manusia, gitu. Apa Om yang di CRC yang untuk gurah ini? Kenapa Om? Gimana? Produk yang dari CRC-nya mereknya ada apa? Om, ada. Ini sama dengan carbon cleaner lagi kan?
Formatnya mungkin disebut iya dan tidak, karena ini lebih kompleks lagi. Nanti ke intake valve-nya, ke combustion chamber-nya, ke pistonnya, pokoknya segala macam dia. Gitu. Buktinya nanti bagaimana? Buktinya nanti ada secara data kita punya, karena itu kan sudah diuji coba Om di luar negeri. Coba apa segala macam. Bahkan kalau misalkan Om bilang, Om Ari coba dong pakai mobilnya kita coba nih misalkan ke salah satu bengkel yang punya alat metode data, hayu, kenapa enggak? Kita berani. Gitu. Misalkan dari om komunitas ngajakin nih, Om Ari boleh nih kita coba, ya udah hayu. Terbukti apa enggak gitu. Bener nggak Om? Gitu kan gitu. Siap. Bagus kayaknya kalau dipanjangin lagi nih topiknya. Ini cuma sayang yang udah daftar pada banyak yang nggak join ini. Ya, mungkin 12-an lah. Udah THR kali Om. Iya kayaknya mah. Jangan-jangan. Ya Om, terima kasih banyak nih atas waktunya Om ya, semuanya. Ya. Gitu. Jangan sungkan Om. Masih ada mau pertanyaan atau mau request nanti sesi berikutnya tentang gurat mesin ya Om ya Ari ya? Boleh. Mesinnya. Gitu. Oh iya Om Ari, sebentar. Di CRC itu punya produk yang untuk bisa merawat sliding door nggak? Chemical atau apa gitu cairannya? Ada Om, ada. Ada juga. Ya, karena electrical itu sangat penting. Saya tahu di Frit itu electrical sangat penting dan sangat dominan. Apalagi yang di sliding door-nya Frit ya, itu kan paling nggak terkena air atau terkena apa segala macam itu akan menjadi macet. Nah, kita punya namanya di electric grease, kita juga punya namanya silikon yang pure silikon Om, bukan silikon-silikon yang ada di pasaran. Karena silikon-silikon yang ada di pasaran itu masih ada banyak kandungan dari airnya, gitu. Nanti itu bisa menjadi bahasan. Kalau misalnya kita nanti bicara ke Om Parli nih, misalkan bisa Amari ini nih aku pakai misalkan untuk ngilangin jamur kaca begini. Om, aku punya yang begini, gimana? Nggak apa-apa Om Parli. Kita kok saya manggilnya Om Parli? Siapa Om tadi? Om Nas Rudin. Nanti Om Nas, ini nih aku punya gini Om Nas, silahkan kalau Om Nas pakai monggo, kalau enggak ya silakan monggo. Om Kinclong Om Kinclong. Om Kinclong ya. Tuh Om Rudi bilang Om Kinclong tuh. Nah, jadi punya Om, jadi untuk ke wipernya biar dia tidak cepat getas, terus air seperti daun talas, terus apa segala macam yang penggunaannya sangat simple gitu. Itu ada Om gitu, ya. Oke. Ini yang hadir ada berapa orang ini kita? Ada 8. Om ya, 12 ya Om ya. 12 sama tim CRC sendiri mungkin. Om Ari, kalau kita bikin sesi lagi satu lagi sebelum menjelang Idul Fitri gitu dengan konsep yang sama, ngabuburit bareng, tapi kupasannya tadi lebih, kalau yang sekarang kan ke Matic, ya, nanti ke mesin sama lain halnya yang nyambung dengan produk CRC, masih sanggup nggak Om? Masih dong Om, apa sih ya yang nggak buat Om Arya sama Hopos? Saya coba ajakin lagi member-member lain gitu biar lebih ramai lagi. Mungkin ya, boleh Om. Waktunya nanti saya coba tentukan lagi Om ya. Boleh Om. Gitu. Kebetulan kalau saya sendiri karena memang penggiat otomotif atau pengguna langsung, jadi kalau di komunitasnya Kaptipa saya hampir tiap hari atau seminggu 3 kali saya pasti ngadain gitu. Saya pasti ngadain dan kita bertukar pikiran, kita sharing, terus kita juga posting hal-hal yang positif dalam arti ya kayak gitu untuk menjaga kenyamanan dari istri kedua kita Om gitu. Betul. Gitu. Oke, cukup atau masih ada pertanyaan nih? Ini pemandangannya enak Om, tuh pemandangannya. Ya. Bandung tuh. Bandung pada larang tuh. Jadi beduk itu jam berapa ini Om? Nah itu ya Om ya. Om, satu lagi kalau nggak salah itu saya ada titip buat Om Arya ya. Kalau ada pertanyaan yang bagus, mungkin Om Arya yang buat pertanyaan ya, gitu. Saya akan titipkan satu buah TransX yang bisa dicoba sama Om di sini yang bisa memenangkan pertanyaan dari Om Arya. Tapi Om Arya pertanyaannya jangan yang simple ya Om.
Surprise Nah, itu ya, Pak. justru saya Surprise. mau iniin ke Om Ari aja nih. Om Ari bikin pertanyaan aja langsung. Nah, saya punya orang dalam nih, bocorannya tahu nih. Langsung aja Om Ari, pertanyaannya Om Ari. Untuk hadiahnya apa Om Ari? Ya, seperti bahasan kita kali ini kita ngebahas TransX. Jadi untuk om-om yang sudah mendengarkan tadi curhatan saya sedikit mengenai masalah TransX, ya monggo. Ajang pembuktiannya adalah satu buah kenang-kenangan atau hadiah ini yang bisa Om gunakan selama 20.000 ke depan atau 40.000 ke depan. Monggo dirasakan itu hasilnya karena Om sendiri yang menggunakan barang tersebut. Nah, pertanyaannya sih simple. Ya, nanti yang menentukan benar tidaknya Om Arya ya, karena keputusannya ada di Om Arya. Maksudnya siapa yang penjawab pertama atau yang ini. Nah, Om Arya orang dalam saya ini, menang saya. Ngaco, Brudi. Lanjut Om Arya. Ya, pertanyaannya simple. Ya. Penemu mesin Matic pertama kali itu siapa, Om? Jawabannya harus 5 menit dari sekarang ya, Om. Nggak boleh googling. Googling. Google. Ayo. Matic asli ini mah. Om Arya Saya aja nggak ngerti jawabannya ini. Ya. Oke, di lock ya, jam segini loh, di lock ya. Mau pertanyaannya lewat chat atau langsung aja Om angkat tangan ya kali ya? Lebih aman chat. Lewat chat aja Om, lewat chat aja biar nanti bisa kelihatan. Di bawah ada chatnya, langsung ketik aja Om jawabannya. Siapa penemu mesin Matic pertama kali? Oke, kalau nggak ada gugur ya. Kayaknya nggak pada nyimak tadi Om. Gugur Om, gugur. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya. Jawabannya aja dulu Om, biar nggak penasaran. Stuart Evans Om. Oke, tahun 19 berapa tadi? 27 ya? Iya, namanya Daimler Om. Saya mau jawab itu, tapi telat sayanya. Oke, pertanyaan kedua Om ya. Nah, pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan TransX yang akan saya berikan. Nah, TransX ini digunakan untuk apa? Monggo Om, jawab secepatnya. Lewat chatting ya, Lewat chat ya Om. Ada beberapa poin tadi kegunaannya, monggo disebutkan. Saya minta salah 2 aja ya Om, jangan salah 3, nanti kita ke Jawa lagi. Belum ada yang jawab ini? Saya sudah Om. Oke, satu lagi Om Rudi, kasih poin satu lagi. Satu lagi Om Rudi. Om Rudi juga rumahnya nggak jauh nih dari Bundaran Cibeber, Pak Teddy. Masih ada, yuk. Oke. Ada Om Rudi bilang menambah ketahanan oli Matic, terus agar Matic mobil kita berasa mudah kembali. Ada Om Hoir menambah performa Matic, mencegah kerusakan Matic. Oke, 2 orang udah jawab 2 poin. Ada lagi? Om Iman, Om Nas. Googling. Gimana sih googling baik orang jawab. Ada Om Iman untuk menghentikan kebocoran dan menghaluskan pergerakan transmisi. Oke. Makhluk halus itu mah Om Iman. Om Nas. Om Nas jawab aja buat menambah kinclong gitu. Tawan aja gue mau jawab kinclong. Mau nggak jawaban dari saya? Hasilnya bagi 2 ya.
Gimana? Kita close aja, Om Ari. Silakan Om. Ya, lebih cocok mungkin jawaban dari Om Iman ya. Ya, benar sekali. Om Iman ya. Ada Saatnya, Om. Om Udin juga sama. Ini perawatan mesin Matic lebih smooth dan menetralisir kebocoran. Tapi hadiah Om Ari tadi nyediain berapa hadiah Om Ari? 1 Om. Satu ya. Ya. Oke, di sini ada 4 orang yang jawab, Om Rudi, Om Hoir, Om Iman, Om Hairudin. Om Iman yang berhak dapat TransX, yang Om Rudi, Om Hoir, Om Udin nanti dapat kaos dari saya Om. Ore. Kaos lebaran. Gak ada foto Mariana kan? Tinggal ukurannya nanti japri ke saya ya. Siap. Triple XL Om kasihnya. Biar Iman nanti TransX-nya mungkin lewat Pak Teddy mungkin nanti di. Iya, betul. Pesan Om Maria, yang lengan yang kiri lengan panjang, yang kiri yang kanan lengan pendek. Alah. Apaan gitu. Oke, mungkin cukup kali Om Maria. Ya, terima kasih banyak Om. Ya. Nanti kalau sesi berikutnya saya koordinasi sama Pak Teddy lagi ya. Kalau Yap, memang Om, boleh. Iya. Topiknya kita cari yang lebih lebih kenal lagi lah. Ya, boleh Om. Om Udin mau nanya, silakan Om Udin. Sesi Airsus kumaha diskonan. Airsus, Bang Ihrar. Om Udin kayaknya lebih tertarik dengan diskon Airsus, mungkin nanti diterima japrinya Om. Kasih diskon yang spesial gitu Om. Boleh. Sel Ramadan. Sel Ramadan. Bang Ihrar ini pasang Airsus nggak cuma di Honda Freed loh. Di Mercy Kebo juga dia pasang loh Airsusnya. Wah. Nah, Mercy Kebonya Matic tuh Om. Oh, luar Mercy Kebo biasa. tahun 67 Matic dia. Pakai Airsus. Ya, kalau Om Motobi sama Om Kuya kan tahun 70 Mercy-nya. Kalau saya tahun 67 saya pasangin Airsus, Mercy Kebo. Kemudian open price Bang, kasih tahu Bang bayangannya Bang untuk yang sekarang Bang sebelum diskon atau gimana untuk Bang itu tuh untuk Om nih. Ya, kalau sekarang kalau barang-barang aja kalau di acara ini bisa kasih lah barang-barang aja 16,5 juta barang toh. Nah, kemudian 16 juta itu berapa titik Om? Yang standar touring. Standar touring. Masih enak di bawah touring lah. Ya, kalau premiumnya kan di luar ada pasang 25 juta, 20 juta. Anak Captiva juga ada beberapa pasang, tapi agak mahal dia harganya. Nah, saya bisa kasih jauh di bawah itulah. Nah, loh. Kemudian nanti di japri aja Bang Ihrar ya. Bisa, 20 jutaan bisa. Ya. Ada uang denger ini. Masih hasil THR Om Udin tuh dihabisin semua. Di situ. Mampir. Iya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian kali acara kita sore ini ya. Semuanya makasih, terutama Bang Ihrar, terima kasih untuk supportnya Bang Ihrar. Airshoot-nya jangan bosan-bosan Bang Ihrar. Nanti di sesi berikutnya ikutan lagi Bang Ihrar. Ya, Om. Makasih juga Mari udah mau sharing ilmunya atau pengalamannya. Insya Allah bermanfaat buat kita. Dengan timnya CRC juga terima kasih udah mau join. Ya Pak Rahman Budi, Pak Teddy, Pak Dimas tadi ya. Mungkin acara kali ini saya cukupkan ya Pak semuanya. Ya, terima kasih Om. Terima kasih Om Ari. Ya, thank you Om. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you Pak. Yuk. Makasih Om. Ya. Selamat berbuka Om. Siapa tahu gitu Om. Siapa tahu nanti Om siapa? Oh, udah pergi ya? Om Ari, bisa lewat saya Bang Ihrar nanti kalau mau kontak Bang Ari. Ya siapa tahu bisa sharing juga di sebelah kan pada Matic. Nah, cakep Bang. Bikin kayak gini aja Bang. Lebih simpel acaranya. Iya. Siap Bang Ihrar, nanti gua japri Bang. Oke ya semua ya. Thank you Maria. Iya, thank you semuanya ya. Ya, thank you, Sampai Om. ketemu lagi. Yuk.